Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah kecil menuju mimpi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman ITB. Berarti tolong yang salam Ganesha jangan nanti viral di Twitter. Gerakan awalnya soalnya kok gitu ya gitu. Jadi sebelumnya saya kenalkan diri dulu yang belum tahu. Saya Tirta. Saya S1-nya tuh di UGM, dokter umum masih aktif. Cuman SIP-nya nggak saya ambil, lebih fokus ke manajerial. Dan kedua saya ngambil di MBA. Jadi ada perjalanan. Saya jeda dari S1 ke S2 itu hampir 10 tahun. Sekarang kita akan bahas ke teoritisnya. SMART, ada specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Ini tahun 2020 rilisnya, SMART. Ini kalian bisa hafalin aja, cari sendiri nanti ChatGPT 4.0 tapi langganan yang premium. Inisial goalnya ini, SMART. Ini kalian, kalau kalian mau detail, kalian harus datang ke mentorship saya di SBM. Kalau enggak, saya nggak akan terangin. Ini ilmu mahal soalnya. Jadi kalian harus, ini ada urutannya, spesifik, kalian harus menulis mind mapping. Kalau di bisnis namanya BMC, spesifik itu harus ke BMC. Nomor M, measurable, segala sesuatu tuh harus bisa diukur. Even insight Instagram harus bisa diukur. Segala sesuatu kalau bisa diukur, karena apa? Bahasa universal yang dipakai di seluruh dunia adalah angka. Kalian harus ingat itu. Even programming aja pakainya angka. Jadi kalau kalian benci angka dan benci data, gimana kalian bisa mengukur kemampuan diri Anda sendiri? Even Anda sekarang bisa hidup tanpa angka? Tutup aja rekeningnya, ya kan bisa hidup tanpa angka. Siapa tahu dia pengen menjadi pecinta alam sejati, jadi meninggalkan rekening dan tinggal di hutan. Bisa hidup dari tanpa angka. Hidup Anda tuh sekarang dikendalikan angka. Anda hidup dari UKT, Anda bayar kos, Anda bayar kuota, ngitungin per gigabyte, Anda ngitungin saldo, Anda ngitungin nanti selisih jumlah dan kayak bengek dan kawan-kawan. Anda tuh hidup pakai angka. Hidup Anda tuh bahkan dari keluar rumah udah dinilai pakai angka, pakai jam. Sekarang udah kita pakai smartwatch, heart rate-nya berapa, pace-nya berapa, lari aja pakai angka. Angkatan bebar, deadlift 140, itu aja pakai angka. Dan Anda membantah bahwa matematika tidak menyandra hidup kita. Oh tidak, setiap saat kita akan ketemu matematik, setiap saat. Nomor A, achieve, kamu harus ngebuat goal. Ini klise, tapi hidup tanpa tujuan tuh konyol Pak, konyol banget Pak. Dan kalian tuh S1, kalian harusnya tuh sudah punya goal, mau ngapain, budgetnya berapa. Mau jadi presiden, oh ya apa, bagus-bagus saja, boleh. Presiden apa dulu? Presiden di perusahaan sendiri, good. Sekarang saya akan kritik di bagian yang relevan dan time bound. Ini berat, relevan ini soalnya larger aim itu sangat analitik. Jadi kalian bisa SMA-nya aja nggak apa-apa. RT ini udah tahap yang advance. Jadi kalian yang sudah nge-achieve goal dan kalian ngukur goalnya itu pakai data grafik. Oh saya dulu segini income-nya, sekarang segini, maka selisih ini saya harus ngambil pinjaman segini, ini segini. Wah itu berat banget. Jadi itu ada, kalau anak-anak SBM atau anak-anak teknik mungkin sudah terbiasa sama angka, jadi yang RT bawahnya ini kayaknya gampang. Tapi kalau yang terbiasanya sama tulisan, jurusannya bukan angka, kayak yang RT ini kalian harus kuasai dulu yang SMA dulu, baru yang RT nanti dipelajari lebih lanjut. Yang ini, nah ini yang paling terakhir, tebak-tebakannya. Ini slide terakhir karena ada 7 menit. Tebakan saya adalah yang interaktif, oke. Banyak yang menggunakan AI, ya, teknologi itu tidak dengan proper. Kalian tadi dah merhatiin slide, saya kasih pertanyaan. Berapa persen slide ini menggunakan AI? Jawaban 1, 2, oke Anda menarik, 3, yang belakang, tuh kasihan tuh pojok, nah tuh 4, tuh. Iya betul kau. Tadi siapa aja yang saya tunjuk? 1, 2, oke, saya datang ke sana, datang aja, enggak, kau duduk aja. 100% Pak. 100%, meremehkan sekali Anda ya? Boleh. 0 hingga 30%. 0 hingga 30, main aman, range. Tadi mana yang tak tunjuk nomor 3? Mukamu kok gitu kali potongannya. 80. Oke, boleh. Oke, thank you. Jenengan, siapa? Ya, maju. Berapa? Tadi 100, 0 sampai 30, 80, 92.3, 4 berarti ya. Serem kali ya sini. Anak-anak Gen Z emang badannya gede-gede orang ya. Serem ya. Berapa Pak? 95. Wah, berarti tadi yang jawab 90 ada 2 ya. Oke, jawabannya ini saya menggunakan AI di sini tuh di angka sekitar 60%. 60% itu dari mana? Jadi teknologi and tools. Kalau saya nggak bilang, Anda nggak akan tahu. Anda harusnya relate dan sadar apa yang saya omongin itu nyebrang dari slide. Itulah gunanya critical thinking. Coba kalau saya nggak bilang, Anda nggak akan tahu. Coba kalau rektor yang bilang, Anda nggak akan tahu tuh AI. Karena trustable-nya kita itu by sosok, kultus. Mentang-mentang dia keren,
Apa yang dia sampaikan akan menjadi auto benar. Betul? Betul. 60% ini pakai AI. Dari mana Anda harusnya kritis? Dr. Tirta ngomongnya itu nyebrang dari slide. It means slide ini hanya menjadi patokan poin. Ya, 60% ini dalam bentuk apa? Dan AI-nya saya pakai apa? Ada yang bisa nebak? Saya pakai 3 AI-nya. Bing AI, Google Bard, ChatGPT yang premium. Anda pasti bingung kan? Cara menggunakan ChatGPT is another marketing dan konsultan tools. Cara mainnya tuh role play. Jadi Anda harusnya menggunakan ChatGPT itu dengan baik. Contoh, halo, saya Tirta, saya seorang dokter, bla bla bla, entrepreneur. Kebetulan saya akan datang ke hari ini membuat presentasi, isinya marketnya seperti ini, usianya segini di ITB. Karena ini global, menurut Anda saya akan menyampaikan tipe continuous learning. Tolong buatkan key point talking-nya. Dia buat. Lalu saya kembangkan sendiri. Saya tanya lagi, ini yang saya kembangkan, dia bisa menganalisa file dalam bentuk Word, tapi PPT nggak bisa. Saya kasih Word dan Excel, bisa nggak? Dia jawab, oke. Dia kembangkan point, it's good. Terus saya tanya, berikan jurnal pendukungnya. Dia nyari. Saya cari, saya kembangkan di Scopus. Terus Anda pikir gunain ChatGPT nggak kayak gitu? Halo ChatGPT, tahu Dr. Tirta nggak? Tolol. Terus Anda kopas 100% mentah-mentah, another ketololan kuadrat. Saya tuh suka menggunakan kata tolol, karena ini Anda itu tanya ke ChatGPT terus Anda kopas, ya Anda pikir dosennya nggak pakai ChatGPT juga? Ya tinggal dikopas, apakah ini pakai ChatGPT? Iya, itu garapan saya. Jadi Anda tuh selalu positioningnya kritikal. Kalau saya kopas 100% mentah-mentah, dosen saya nggak pakai ChatGPT. Hello, dosen Anda tuh PhD, bukan orang bego. Jadi tinggal dikopas garapan Anda. Bahkan Anda kalau ngumpulin kan Excel, apalagi yang garapannya Excel, itu tinggal di-attach-kan. Ini garapan siapa? Chat AI. Oh, kelar itu kalian udah nasibnya. 100% penjiplakan 0. Kecuali kalian menggunakan AI itu sebagai partner key talking point. Contoh, ada yang PR ngebuat deck presentasi, grup. Anda buatlah. Ini saya dapat tema kelompok seperti ini. Temanya ini, topiknya ini, saya buat ini, pengembangan saya seperti ini. Menurut Anda apa yang harus diperbaiki, key talking point-nya apa? Dia akan ngebuat slide 1 apa slide 2. Oke, kalian kembangkan sendiri dengan grup. Tujuannya ChatGPT itu adalah menjadi level apa? Junior manager. ChatGPT itu role play mainnya. Yang gratisan itu levelnya internship. Makanya agak bego-bego jawabnya. Yang berbayar plus itu level agak atas. Karyawan tetap 5 tahun 10 tahun. 5 tahun lah. Yang level di atasnya lagi itu sudah level yang expert. Nah gitu. Kalau kalian kopas mentah-mentah itu menunjukkan kalian tidak kritis. Dan Anda pikir Anda bisa menebak berapa banyak tokoh internasional sekarang yang nggak pakai AI? Anda nggak bisa menebak. Kalau tadi saya nggak bilang 60%, Anda cuma bingung tadi. Buset, 60%, tepatnya 62. Dan Anda pikir saya ngetik. Setelah 60% gunakan AI, Anda pikir ini saya ngetik. Oh tidak, yang ngetik istri saya lah. Saya tuh cuma ngasih ide. Jadi skill CEO adalah delegasi. Seorang leader yang punya usaha dan masih mengatur level terbawah, itu bukan karena dia kerjanya bagus. Itu berarti ada loophole di sistemnya. Pemimpin itu tugasnya bukan ngurusi hal receh, bro. Pemimpin adalah ngebuat mind mapping, plan short, mid, dan long, dan ngebuat delegasi serta hierarki organisasi. Kalau dalam sebuah perusahaan, pemimpin masih ikut campur di sisi terbawah, berarti yang salah adalah SOP hierarkinya. Pemimpin ngurus yang paling bawah tuh nggak boleh. Tapi cara delegasinya juga harus proper. Itulah pentingnya kalian lifelong learning. Kalau kenapa saya belajar terus jadi seorang dokter, 10 tahun ini 5 menit saya minta bonus. Jadi dokter, tiba-tiba saya jadi MBA. Simple, karena saya merasa lack of disiplin dan lack of leadership yang ngebuat saya bisa tidak mendapatkan trust dari employee. It means itu saatnya saya harus belajar lagi. Karena saya merasa tidak cukup dari experience. Itu yang bagian ini. Bagian awal, ini saya buat sendiri nih. Ini satu-satunya kita buat sendiri nih. Artinya apa? Kalau kita nggak punya experience, merasa cukup experience ya, ternyata kurang. Ya, mau nggak mau sekolah lagi. Itu alasan kenapa setelah 10 tahun, sudah punya 70 toko, sudah punya employee, saya sekolah lagi, karena merasa kurang. Dan ini poin pentingnya. Ilmu itu dan tulisan, tahu tulisannya, di jurnal, itu satu-satunya hal yang bisa kita wariskan kalau kita mati, Pak. Loh, kalian nggak mikir sejauh itu ya? Kalau kalian mati, dikubur atau dikremasi, kalian pikir berapa tahun keluarga kalian akan ziarah ke kuburan kalian? 5 tahun. Itu pun doa, semoga sukses. Tahun pertama kalian mati, kalian paling akan didoain, semoga masuk surga, dipermudah di sana ya, tidak masuk neraka. Tahun kelima, saya masuk ini nih, tolong doakan ya. Jadi kalian itu hanya dimintain doa ketika lebaran. Tapi kalau kalian meninggalkan karya, legacy, itu akan dibaca sama generasi di bawahnya. Itulah alasan kenapa knowledge itu tidak bisa dimusnahkan.
Warisan kita tuh adalah buku dan tulisan. Dan itu saya baru sadar, karena saya tuh kalau gak ada buku, gak ada ilmu, gak akan ada Tirta yang sekarang. Mungkin saya masih terjebak dengan ketololan saya, koar-koar gak jelas, tanpa ilmu yang jelas. Dan ilmu itu harus ada gurunya. Ilmu kalau gak ada guru yang ngajarin, itu akan jadi liar ilmunya. Gak ada yang ngarahin. Nah ini tugas kalian masih semester 3. Jangan ngerasa cukup. Merasa di kampus sudah dapat dosen, terus kalian ngerasa selesai gitu aja. Enggak. Karena ketika lulus, ilmunya di kampus kalian tuh hanya sepersekian persen. Kampus hanya melatih critical thinking. Itu loh yang harusnya kalian tahu. Critical thinking tuh tahu. Ilmu berpikir kritis. Problem solving, 5W+1H, terapkan 6Y. 6Y tahu kan kayak, why? Kenapa saya harus melakukan itu? Kenapa saya harus melakukan itu 6Y? 6 kali. Jika akan 6Y itu jawabannya ya semua, baru lakuin. Itu decision analysis. Atau diagram Ishikawa, itu harus apa luar kepala. Diagram Ishikawa tahu kan? Ishikawa, jadi kalian harus, di kepala tuh harus tahu, ya tidak, ya tidak, ya tidak, ya tidak. Oke, sometimes doing nothing is much more better is doing something. Itu kalau di humas namanya adalah silent treatment. Jadi tidak semua hal harus kita reaksikan. Kalau di buku namanya stoic. Bukan kita yang mengontrol people, kita yang mengontrol reaksi diri kita terhadap orang lain. Nah itulah pentingnya lifelong learning dari saya. Lebih lanjut kalau mau dengerin kuliah saya, ya bayar ya. Ini ilmu gratis. Saya mendidik kalian, bayar. Jadi kalau ada orang buka kelas, gak apa-apa, kalian ikutin, itu soft skill, soft course. Cuman semua manusia tuh punya privilege-nya masing-masing, yang membedakan garis startnya. Bukan berarti karena dia privilege-nya besar, itu tidak menghentikan dia tidak boleh sharing, oh enggak. Privilege besar, kalau dia mengolah dari besar, dia akan jadi hebat. Saya punya teman yang privilege-nya sangat besar, sangat punya. Jeju namanya. Bapaknya yang punya Sunli, ngebuatin plastiknya Astra. Tapi dia membuat USS. Dia manfaatin privilege dengan baik. Dia bisa aja berfoya-foya, beli mobil jadi ini. Tapi dia buat USS. USS-nya jadi besar sama saya. Menghidupi 150 orang. It's part of memanfaatkan privilege dengan baik. Privilege itu adalah source modal. Kalian bisa milih kalian lahir di mana? Kan enggak. Jadi kalian nge-charge privilege, ini point of view-ku. Kalian harus belajar dari sosok, tapi jangan 100% percaya sosok tersebut. Karena kalian tahu sini, karena mentang-mentang Tirta, kalau saya nggak ngomong, kalian akan percaya ini slide-nya beneran. Plot twist kan? Di momen seperti ini, saya ngasih tahu ini 60% AI. Ini bukti bahwa saya bisa mendeceive kalian, menipu kalian, hanya karena sosok brand image. Itu aja kalau dari saya, lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya 2 poin yang tadi Mas Tirta tekankan yang bisa saya dapat, yang bisa saya coba relay. Sebelum nanti teman-teman tenang, akan ada kesempatan untuk bertanya. 2 hal, yang pertama adalah apa itu long life learning. Long life learning itu teman-teman dapat bukan hanya di dalam ruang kelas, tapi juga network yang teman-teman dapat. Tapi juga penting ketika teman-teman sudah mentok begitu ya di dalam kerjaan kantor, untuk kembali ke kampus lagi, untuk menjadi humble lagi dan menjadi pembelajar. Tadi Mas Tirta udah sukses bisnisnya dan segala macam, merasa mentok. Apakah karena tadi pengembangan bisnisnya, karena memang employee management dan segala macam, kembali ke kampus dan jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Dari kedokteran, sudah praktek, sudah besar di sosial media karena praktek kedokteran dan bisnisnya, kemudian mencoba hal yang baru yang diperlukan. Jadi complete yourself, harus tahu, paham juga diri kita, dan juga jangan lupa pertemanan is forever. Yang kedua adalah digital dan literasi. Ini juga menarik dan penting ya. Bahkan tadi Mas Tirta menceritakan tesisnya, menjadikan beliau dipraktekkan di bisnisnya, dan pada akhirnya dengan sekali teori tadi, sekali kejadian dapat 400 juta. Asik juga ya. Jadi jangan anggap skripsi dan tesismu adalah garis finish. Justru skripsi dan tesismu itu adalah sesuatu yang harusnya membekas, mempunyai dampak, dan pada akhirnya teman-teman bisa banggakan. Jangan bahwa skripsi tesis adalah garis akhir, saya akan lulus dan wisuda begitu ya. Tapi juga jangan jadikan bahwa tugas akhirmu garis finish dan kemudian selesai. Baik, terima kasih. Long life learning dari Mas Dr. Tirta. Kita kasih aplaus. Saya kembalikan waktu ke panitia. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Tirta Mandirahudi MBA, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB akan memberikan piagam penghargaan kepada Dr. Tirta Mandirahudi MBA. Kepada Dr. Naomi Hoswanto MSN, kami silakan. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.